Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Wakil Rezeki Puranto dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam video kali ini, Ana ingin mengerjakan tugas PAI tentang wakaf. Sebelumnya mohon maaf apabila ada banyak sekali suara-suara berisik karena ini masih di asrama. Nah, jadi apa itu wakaf? Dalam Islam, wakaf ini diartikan sebagai penambahan harta benda yang milik pribadi yang diserahkan kepada nazir pengelola wakaf untuk dimanfaatkan selamanya atau sementara untuk kepentingan ibadah, sosial, kemanusiaan, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum wakaf ini adalah sunnah muakkad, yang artinya dianjurkan dengan sangat. Hal ini berdasarkan banyak hadis Nabi Muhammad SAW, seperti hadis dari Abu Hurairah, yakni barang siapa yang mewakafkan tanahnya, maka baginya pahala dari setiap orang yang melakukan sholat di atasnya selama ia sholat. Hadis Bukhari Muslim. Nah, adapun juga Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung soal menganjurkan dalam menginfakkan harta yang salah satunya adalah wakaf. Nah, yang dalam surat Ali Imran ayat 92 yang bunyinya lancana, yang artinya adalah kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, sebab itu wakaf juga termasuk dalam bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, adapun wakaf ini memiliki beberapa ciri khas, yakni apabila kita ingin mewakafkan harta benda, harta benda ini yang diwakafkan harus suci dan halal. Yang kedua, harta benda yang diwakafkan ini harus kekal zatnya, artinya harta benda ini harus ada terus dan tidak boleh tidak mudah rusak atau musnah. Lalu harta benda wakaf ini harus bermanfaat bagi yang lain, dan juga harta benda yang diwakafkan ini harus diikhlaskan. Jadi apabila kita mewakaf, kita harus mengikhlaskan benda yang kita wakafkan tersebut. Lalu jenis-jenis wakaf. Wakaf ini yang Anda pahami ada 3 poin. Yang pertama, jenis wakaf berdasarkan bendanya. Wakaf ini bergerak seperti uang, perhiasan, atau kendaraan. Atau wakaf yang tidak bergerak seperti sebuah lahan tanah, bangunan, atau tanaman. Lalu yang kedua, wakaf berdasarkan pemanfaatannya seperti masjid, sekolah, rumah sakit yang berfungsi untuk masyarakat luas. Lalu wakaf berdasarkan jangka waktunya. Misalkan wakaf abadi, yakni wakaf yang manfaatnya dirasakan selamanya, seperti contoh mewakafkan lahan tanah atau manfaat dari tanah tersebut. Lalu rukun wakaf ini ada 5 poin ya. Yang pertama ada wakif, yakni pelaku wakaf. Yang kedua ada harta benda yang diwakafkan. Lalu yang ketiga ada nazir, yakni pengelola wakaf. Lalu yang keempat ada ikhlas, niat. Lalu yang kelima ada sighot, yakni pengucapan ijab dan qabul. Nah, syarat sah wakaf dalam Islam ada 5 pula. Yang pertama, seorang wakif atau pelaku wakaf ini harus berakal sehat dan balik. Yang kedua, harta benda yang diwakafkan ini harus milik wakif, yakni yang pelaku wakaf. Jadi hartanya ini harus diwakafkannya milik si wakif, milik si pelaku wakafnya.
Lalu yang ketiga, harta benda yang diwakafkannya harus suci dan halal. Yang keempat, harta benda yang diwakafkan ini harus kekal zatnya. Yang kelima, harta benda yang diwakafkan ini harus bermanfaat. Nah, mungkin demikian materi yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Anda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.